Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Selamat datang di Suara Akademia, kerjasama The Conversation Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Ini adalah kerjasama terbaru TCID dengan universitas yang ada di Indonesia, dan kali ini kita berkolaborasi dengan UII yang ada di Yogyakarta. Kerjasamanya yang akan dilakukan adalah beberapa episode Suara Akademia ini kita bakal ngobrolin soal hal-hal yang menarik di luar sana, atau mungkin penelitian-penelitian terbaru, juga paper-paper terbaru yang dilakukan oleh teman-teman Universitas Islam Indonesia. Dan buat episode kali ini kita bakal ngobrolin soal hal yang sebenarnya rame diobrolin di bulan Oktober 2023 yang lalu, tapi sampai hari ini sebenarnya hal yang memang harus diperhatikan gitu. Kita berbicara soal kandungan bisphenol A atau BPA dalam kemasan makanan. Oktober tahun kemarin banyak banget yang ngobrolin ini, banyak yang bilang soal dampaknya dan bagaimana soal ngontrolnya. Everything about it kita bakal ngobrol, dan di episode kali ini kita bakal sharing bareng sama Mas Ganjar Fadilah. Beliau adalah dosen dari Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Halo Mas Ganjar, apa kabar Mas? Halo Mas Arif, Alhamdulillah sehat Mas. Oke, nice to know it. Mas Ganjar, pertanyaan pertama yang mungkin Oke. ini jadi pertanyaan banyak orang umum gitu ya, mengenai bisphenol A atau BPA gitu. Ini sebenarnya zat atau bahan apa sih, Mas? Karena banyak orang yang tiba-tiba ngelihat obrolan di luar sana, tiba-tiba dikasih tahu bahwa galon air mineral mengandung BPA ini bahaya gitu, atau kayak banyak kemasan makanan menggunakan BPA dan ini berbahaya. Actually, bisphenol A atau BPA ini apa sih, Mas? Oke Mas Arif. Jadi itu sempat topik yang sangat ramai ya beberapa hari ini. Memang bahkan banyak sekali produsen-produsen itu yang mereka menyatakan bahwa eh, free BPA gitu saat ini. Jadi Hmm. kalau kita tahu ya, jadi BPA itu salah satu ini ya, zat aditif sebenarnya. Dia tuh Hmm. hanya ditambahkan sedikit ke bahan-bahan plastik yang sifatnya adalah polikarbonat. Jadi memang fungsinya itu mereka tuh untuk membuat plastik itu lebih bagus gitu stabilitasnya, kuat termal, dan membuat mereka itu menjadi lebih keras dan bening. Jadi itu kenapa galon yang diangkat gitu, karena galon itu kan bahannya agak sedikit keras ya, dan itu memang Iya. adalah ada pengaruh dari sifat BPA. Tapi sebenarnya BPA itu tidak hanya ada di produk-produk seperti plastik ya, maksudnya tidak hanya ada di kayak galon atau botol minum plastik gitu. Di kaleng pun sebenarnya tuh banyak sekali mengandung BPA gitu, karena mereka tuh menggunakan lapisan BPA itu untuk melapisi kaleng untuk tidak mudah korosi gitu. Jadi itu adalah salah satu konsen BPA gitu. Jadi BPA itu sebenarnya suatu senyawa zat kimia yang memang fungsinya adalah untuk meningkatkan stabilitas dari suatu bahan atau material plastik. Oke. Nah, penggunaan zat BPA ini artinya sebenarnya diperbolehkan dong, Mas? Atau kayak memang ada zat tertentu, ada kayak takaran tertentu gitu, kayak, oh, produksi ini boleh pakai bisphenol A nih, tapi maksimal sekian gitu. Kayak ada Oh regulasi gitu iya nggak sih? betul. Iya betul ada regulasinya. Jadi sebenarnya kalau orang ya mendengar kata kimia itu kayak sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Tapi pada Betul. dasarnya ketika kita menggunakan suatu bahan kimia dan mengikuti sesuai regulasinya itu adalah sangat oke gitu. Nah contohnya misalnya nilai TDI atau tolerable daily intake dari BPA sendiri itu adalah perharinya adalah maksimal di 0,05 miligram per kilogram gitu. Jadi sebenarnya tuh konsumsi BPA atau BPA yang masuk ke tubuh kita selama itu dalam masih batas maksimum di 0,05 miligram per kilogram itu masih oke. Tapi memang beberapa negara itu sekarang belum konsen ya. Contohnya misalnya di kita itu memang belum konsen terkait BPA gitu. Tapi memang di beberapa negara di Europe mereka sudah mengeluarkan regulasi yang cukup ketat khusus penggunaan BPA. Nah makanya saat ini negara kita mulai sudah fokus ya BPA, apalagi BPA ini sekarang tuh mulai banyak sekali ya dikembangkan, tidak hanya di galon, bahkan hasil beberapa penelitian terakhir saya tuh saya mencoba di botol eh, susu gitu ya, Hmm. botol susu yang sering dipakai untuk anak kecil itu pun sebenarnya memakai dan positif mengandung BPA. Nah itu yang menjadi konsen. Jadi sebenarnya tuh BPA tuh tidak apa, cuman masalahnya adalah seberapa banyak konsentrasi yang ada digunakan untuk proses pembuatannya. Oke. Nah, yang beredar di masyarakat adalah penggunaan BPA itu kalau terlalu berlebih gitu ya, atau yang sudah mengandung BPA deh.
kita kan nggak Mm. pernah tahu ya. Mungkin kalau ngukurnya masyarakat awam taunya, oh ada yang mengandung BPA, ada yang BPA Ya, free nih. Cuma dua hal itu yang dibandingkan gitu. ya. Kalau ternyata pada akhirnya ada sebuah produk kemasan gitu ya, entah itu dari galon atau mungkin tadi botol susu dan ternyata kandungan BPA-nya lebih dari tolerable index gitu, tolerable daily indexnya gitu Mas Ganjar. Resiko yang muncul apa ya? Karena kan selalu di kemarin kalau di Oktober kemarin obrolannya adalah kanker, kanker dan kanker gitu. Apakah memang hanya kanker saja kah atau sebenarnya ada resiko-resiko lain yang mungkin muncul gitu? Oke, oke. Jadi satu satu sebenarnya satu clue yang harus kita tahu juga, Mas. Mungkin orang tuh taunya BPA. Kalau ada BPA berarti yang nggak boleh sama sekali kita pakai. Tapi pada dasarnya BPA itu tetap bisa kita hindari gitu. Even ya, misalnya kita punya suatu produk plastik atau kaleng yang mengandung BPA, tapi kita bisa menghindari BPA itu gitu. Jadi pada dasarnya BPA itu tidak mudah bermigrasi ya. Kita berkata migrasi ya, karena misalnya Hmm. saya punya botol, botol itu mengandung BPA. Tapi ketika kita mentreatment botol itu sangat baik, ya BPA itu tidak akan bermigrasi dari botol ke air mineral yang kita minum. Nah, Hmm. eh, teknik apa sih sebenarnya yang perlu kita hindari? Satu, BPA itu bermigrasi ketika suhu botol itu naik secara drastis. Misalnya kita Hmm. menyimpan botol di suhu pemanasan atau kita terus panaskan dengan sinar matahari, BPA itu Ya. akan sedikit demi sedikit bermigrasi. Terus yang kedua, penggunaan secara berulang. Misalnya kita punya botol ya, terus kita gunakan botol itu secara berulang terus-menerus, BPA itu akan bermigrasi karena permukaan dari botol plastik itu terkikis. Jadi BPA itu adalah bermigrasi. Jadi pada dasarnya BPA itu tidak masalah ya kita gunakan. Cuman ya itu gimana cara treatment kita ke botol plastik itu. Nah, tapi kalau tanya apakah efek untuk kesehatan, sebenarnya banyak sekali ya sekarang itu mulai mengangkat isu kesehatan dari efek samping dari BPA. Betul sekali dia bisa mengganggu sistem hormon kita gitu ya. Misalnya sistem reproduksi, sistem imun ya, dan memang dalam jangka waktu yang cukup panjang itu juga bisa menyebabkan suatu kanker. Oke. Jadi memang penggunaan botolnya juga harus diperhatikan gitu ya kalau Nah, kita punya betul betul botol yang sekali memang Mas. Jadi pengeras gitu. uh, Itu tuh jauh-jauh sayangnya, jauh. ya Hmm? betul, sayangnya itu yang kurang kita cermati ya. Mungkin orang tahu, oh ada BPA berarti udah nggak boleh sama sekali kita pakai. Tapi pada Hmm. sayangnya kalau kita tahu itu ada BPA, ya sekarang kita tahu treatment apa sih yang harus kita lakukan supaya BPA itu tetap aman kita pakai gitu. I see. Ini jadi kebiasaan anak kos mungkin atau orang yang nggak terlalu peduli gitu ya, botol kalau keras itu dipakai sering-seringan gitu padahal dari Nah, plastik betul. juga, but itu yang harus diperhatiin. Nah, Well, betul. ini menarik nih. Nah, mungkin Mas Gajar kita sedikit geser ke penelitian dan juga paper yang sempat Mas Gajar rilis gitu ya mengenai Oke, soal TiO2 nanorod nih Mas. Ini kayak oke. kalau correct me if I'm wrong, ini adalah kayak alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi kandungan BPA dengan cara yang simpel. Mungkin bisa sedikit cerita background nih Mas soal penelitian ini dan juga penemuan ini nih Mas Ganjar gitu. Nanorod TiO2 nih. Ini apa sih Mas Ganjar Oke. sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya memang fokus saya penelitian itu di sensing ya, Mas, di sensor Hmm. gitu, sistem deteksi. Nah, sebenarnya metode-metode untuk deteksi BPA itu cukup banyak ya yang sudah komersial gitu ya. Mungkin kromatografi gitu ya, itu atau HPLC itu sering banyak sekali digunakan di industri untuk mendeteksi BPA. Nah, sekarang tuntutan industri itu adalah gimana caranya kita bisa mengembangkan suatu metode gitu ya yang memang cepat dan akurat gitu ya. Dan itu adalah fokus penelitian saya gitu. Jadi sistemnya di sini adalah basisnya adalah sensor elektrokimia gitu. Jadi eh, kita tahu BPA itu senyawa organik ya. Dia mudah Hmm. sekali ke oksidasi, reduksi gitu. Nah, jadi di sini saya memanfaatkan sifat karakteristik itu untuk bisa mendeteksi dari BPA. Nah, si TO2 itu adalah fungsinya adalah untuk meningkatkan sensitivitas gitu Mas. Jadi karena kita tahu ya 0,05 miligram per kilogram itu sangat kecil sekali ya. Tentu karena dia Oh. sifatnya aditif, bukan komponen utama, sehingga kita harus bisa mengembangkan metode yang begitu sangat sensitif, bisa mendeteksi sangat-sangat kecil sekali konsentrasi gitu. Jadi inti dasarnya memang adalah sensing. Itu yang fokus menjadi riset saya saat ini, gitu Mas. Oke. Em, kita sudah tahu sebenarnya banyak banget tes nih Mas gitu. Apa namanya kalau buat dari bahan-bahan BPA gitu nih ada alat tesnya dan mungkin sebelum Betul. saya baca soal TO2 ini juga mungkin kayak oh sudah ada tesnya cuman kayak kayaknya agak-agak
susah dibayangkan gitu buat masyarakat awam. Mas, kalau misalnya sedikit bisa digambarin nih dari alat-alat yang sudah ada, and then TiO2 yang memang menggunakan sensing ini nih Mas, what's the difference gitu? Karena kadang-kadang kan orang kayaknya buat orang yang nggak paham teknis, nggak paham bahan, kayaknya oh alat tes ya udah mungkin botol dicek di alat gitu terus udah selesai. But Oke, we don't even know the difference gitu. Mungkin bisa oke, dijelasin oke. nih Mas. Oke, jadi yang membedakan adalah ini, Mas, sistem treatmentnya. Mungkin kalau pakai yang instrumentasi di lab gitu ya, misalnya kita Hmm. perlu sistem treatment. Jadi kalau orang kimia itu ketika melakukan analisis itu, kita tuh butuh suatu namanya proses ya. Misalnya, saya pengen melakukan analisis BPA di sampel apa, maka untuk mendapatkan hasil yang akurat bahwa itu adalah terdeteksi BPA, maka saya harus mengeliminasi senyawa-senyawa lain dulu Hmm. gitu. Nah, itu adalah metode-metode umum yang biasa digunakan. Nah, kalau di metode sensing itu kita memang menunjukkan atau mengunggulkan selektivitas. Artinya kita tidak perlu mengtreatment. Misalnya nih, masyarakat punya sampel air gitu. Mereka tinggal Hmm. langsung masukkan ke sistem sensor tersebut dan mereka langsung terdeteksi. Memang penelitian saat ini basisnya masih Hmm. laboratorium skala ya Mas ya. Tapi harapannya memang perpindahan dari skala laboratorium ke bentuk komersial itu adalah kedepannya saat ini sudah banyak dikembangkan sensor basis smartphone. Jadi misalnya saya tuh punya sensor ya mas, saya punya Hmm. chip sensor. Nah chip sensor ini nanti kita hubungkan ke USB smartphone. Nanti di smartphone tuh langsung muncul berapakah konsentrasi dari BPA ataukah dia ada BPA-nya atau tidak. Saat ini arah sensor itu seperti itu sekarang. Jadi memang basisnya adalah ke basis smartphone. Nah itu yang sedang dilakukan Mas. Nah tapi saat ini saya bersama tim riset saya juga sedang melakukan beberapa pengembangan metode lain ya. Hmm. Contohnya adalah sensor colorimetry untuk BPA. Jadi sistemnya itu seperti test pack kehamilan gitu Mas. Jadi itu Oke. sistemnya malah lebih sederhana. Jadi masyarakat itu mereka tinggal punya suatu sensing ya kertas kayak gitu, mereka teteskan air, nanti tinggal terjadi perubahan warna. Kalau memang warnanya berubah, yaitu adalah positif BPA. Kalau warnanya Hmm. tidak berubah, itu adalah negatif BPA. Nah, itu yang sedang dilakukan gitu, sedang dilakukan ya memang dalam proses pengerjaan. Gitu. I see. Nah, ketika sudah tadi ada yang memang udah sensing, mungkin lebih ke fokus di sensing gitu ya Mas Ya, Ganjar ya. Ketika TO2 ini memang tadi kayak menggunakan chip, terus juga tadi ada pengembangan yang menggunakan kertas itu. Ini tujuannya buat ngasih tahu bahwa kepada masyarakat ini mengandung BPA atau sudah ada kontaminasi BPA betul. gitu nggak sih? Atau Ya, udah bisa lebih jauh lagi nih kayak ini sudah melebihi kayak mas out apa ambang batas gitu ya. toleransi batasnya udah belum gitu? Toleransi Atau ya gimana bisa nih Mas? mas, bisa sama sekali apalagi sekarang dengan teknologi AI ya gitu. Jadi maksudnya misalnya kita punya color grading AI gitu. Yang penting kita punya Hmm. database-nya dulu. Misalnya tadi yang basisnya kertas atau basisnya warna gitu ya. Kita punya misalnya ketika dia menunjukkan grading warna sekian itu konsentrasinya sekian. Hmm. Warna sekian grading warnanya sekian. Jadi ketika mereka punya mendeteksi menghasilkan warna sekian dan menghasilkan grading warna yang hampir mirip, maka mereka langsung mendekatkan, oh konsentrasinya ada sekian. Itu kalau basisnya yang colorimetry. Nah, Hmm. kalau yang sensing TO2 juga sama. Kita harus punya database-nya. Jadi kita masukkan dulu konsentrasi-konsentrasi standar gitu ya ke sistem computerized dulu. Nanti ketika sensing itu mendeteksi seberapa banyak nilainya yang terukur, mereka langsung mengkonversikan menjadi satu konsentrasi. Jadi intinya nanti mereka akan tahu, oh ternyata BPA-nya tuh ada sekian persen gitu. Atau Hmm. berapa miligram per kilogram. Cuman yang jadi masalah adalah kita tuh ketika melakukan suatu proses analisis itu harus menghasilkan suatu sampel yang representatif gitu mas. Maksudnya Ya. eh, menyeluruh gitu. Jadi misalnya saya nggak bisa ya, misalnya masyarakat nih menguji sampel air gitu ya, dia hanya menguji di permukaan, oh ternyata negatif nih BPA. Padahal BP-nya ada di bagian dasar gitu. Jadi itulah yang harus tetap kita berikan wawasan ke masyarakat gitu bahwa tetap harus representatif prosesnya gitu. Oke, pengumpulan database jadi lumayan penting nih Mas ya dari Nah, betul betul. penelitian-penelitian ini ya. Betul. Jadi memang itu adalah langkah pertama. Jadi pertama kita berikan dulu nih pengembangan sensor ini yang penting tahu ini positif apa negatif dulu nih gitu. Hmm. Nanti kalau ke depannya kita bisa memberikan suatu database. Artinya kita punya database-nya secara lengkap. Kemudian nanti masyarakat bisa langsung lihat oh ternyata konsentrasinya ada sekian. Memang sistemnya sekarang seperti itu Pak Mas. Jadi database itu penting untuk proses analisis. Well, kita berbicara
mungkin kita berbicara agak jauh ke depan gitu Mas Ganjar. Once database ini sudah berhasil collected gitu ya, database ini sudah berkumpul semua. Artinya ini potensi buat dipakai, mungkin industri bisa memakai itu gitu karena memang akhirnya database-nya lengkap. Bahkan mungkin bisa sampai di level masyarakat yang bisa ngecek sendiri dong Mas Ganjar. Ya, betul. Memang kalau saya pribadi, Mas, saya tuh membagi tim riset. Saya tuh ini adalah publikasi oriented atau memang adalah applied oriented gitu. Memang ketika untuk di masyarakat kita harus menciptakan suatu metode yang sangat mudah gitu. Ya, misalnya Hmm. kayak tadi. Ya, orang kayak testing perubahan warna itu sangat mudah sekali di masyarakat gitu untuk bisa Ya. digunakan kayak gitu. Ya, memang ya itulah fair ya. Sih. Jadi memang pengumpulan data nih. Nah, mungkin pertanyaan saya Mas Ganjar, kita balik ke T TO2 nih Mas. Oke. Ini kan menggunakan sensor ya, mungkin yang memang sudah diteliti terlebih dahulu gitu, di papernya sudah ada. Kita berbicara soal efektivitas nih Mas. Kalau yang lama-lama kan mungkin bisa dibilang kayak, oh ini yang bisa dipakai nih. Ketika TO2 ini adalah alat yang baru, pasti kan biasanya ada pengujian gitu, ngeliat efektivitasnya. Kalau yang TO2 sendiri nih Mas, efektivitasnya gimana nih Mas? Apakah memang sudah jadi kayak lebih bisa tahu lebih dalam dengan cara yang lebih mudah kah? Atau kalau dibandingkan sama yang kemarin, efektivitasnya gimana kah? Bisa diceritain Oke. kah? Oke, jadi sebenarnya TiO2 itu bukan suatu alat gitu Mas. Jadi Hmm. mereka suatu material yang Sensor aja gitu ya? kita material kita Hmm. tambahkan ke suatu chip sensor gitu ya. Dan itu kita gunakan untuk meningkatkan sensitivitas. Yang itu tidak tadi. Jadi memang beberapa yang sudah komersial itu basisnya adalah karbon ya, basis Hmm. karbon gitu. Dan itu sensitivitasnya masih sangat rendah. Nah, akhirnya tim riset saya itu memang berfokus di nanomaterial gitu ya untuk meningkatkan sensitivitas. Nah, salah satunya adalah TiO2. Cuman jadi masalah adalah TiO2 pun itu masih kurang sensitif ya. Artinya dia tidak cukup selektif karena sekarang banyak sekali mas produsen yang misalnya mereka mengklaim adalah BPA free ya. Pada dasarnya Ya. mereka BPA free. Tapi BPA itu masih punya turunan ya, masih punya saudara kembarnya lah kalau kita bilangnya. Dia masih punya BPB, BPS gitu. Nah itu pun tetap sama aja dia memiliki sifat yang hampir mirip dengan BPA. Nah jadi masalahnya adalah kita tuh tetap harus mengembangkan metode yang selektif gitu. Nah si TO2 ini dia masih bisa mendeteksi tapi dia masih kurang selektif. Jadi selektivitas dari BPA ini sedang kami kaji juga sekarang karena harapannya ya ketika kita mengembangkan atau dipakai di masyarakat itu tidak menjadi suatu false result gitu. Artinya wah ternyata ini kok positif ya BPA-nya, padahal itu bukan dari BPA, tapi dari turunan si BPA gitu. Hmm. Nah, ini nih yang mungkin di masyarakat agak susah gitu membedakan BPA dan turunan-turunannya karena biasanya Ya, kalau udah tahu alat, udah pakai ini aja nih positif, betul. geger gitu kemana-mana. Well, mungkin Mas Gajar kita penemuannya sudah jalan gitu. Mungkin TO2 ini sudah mungkin sudah firm gitu ya, hasil papernya sudah ada dan juga ada pengembangan yang lain-lain. Tapi berbicara soal kandungan BPA di tengah masyarakat selalu menjadi diskusi yang deg-degan gitu. Bahkan sering salah arti nih Mas eh, Ganjar gitu. Mungkin ada pengen disampaikan lagi kan Mas, based on riset yang dilakukan sama Mas Ganjar ke depan-depannya, atau mungkin sekarang lagi dilakuin apa gitu, atau mungkin something siapa yang dikasih tahu ke masyarakat soal BPA ini, karena nggak pernah clear gitu ya dari tahun 2020-an sampai hari ini kayak selalu ada aja gonjang-ganjing Rame nih ya, gini. betul. Heeh. Iya sih, betul. Sebenarnya tuh menurut saya tuh jangan terlalu apa ya, takut ya. Intinya bahan kimia itu memang pasti selalu ada ya. Makanya ketika ada orang iklan ya, tidak mengandung bahan kimia itu saya tuh tidak percaya karena avoiding chemistry is impossible ya Mas. Apapun yang Hmm. ada di situ adalah itu adalah bahan kimia. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah treatmentnya seperti apa gitu. Contohnya nih BPA. Sebenarnya tuh produsen itu udah ngasih tahu ya, itu mungkin di botol-botol itu mereka sudah kasih clue penomoran bahwa misalnya nomor satu, nomor dua itu adalah free dari BPA. Kemudian nomor tujuh mereka menggunakan BPA. Jadi langkah pertama adalah kalau memang konsumen atau masyarakat pengen mencari yang adalah itu adalah free BPA ya tinggal tahu kode-kode di botol plastik itu gitu ya. Hmm. Yang pertama itu. Terus yang kedua yang tadi Mas, yang teknik gimana sih kita menyimpannya, kemudian treatmentnya seperti apa gitu. Misalnya kalau tahu nih penggunaan secara berulang dari botol plastik itu bisa menyebabkan atau bermigrasinya BPA, maka kita hindari proses seperti itu kayak gitu. Jadi intinya jangan pernah takut gitu ya dalam isu dan kalau pernah ada isu misalnya ya kita harus cari tahu gimana sih cara untuk mencegah dan mengurangi dari dampak efek tersebut.
Oke. Sustainable kalau misalnya ada botol plastik yang keras gitu, jangan terlalu sering dikenain panas matahari, Panas, terus kayak juga betul, betul, betul. jangan Cara terlalu sering berulang juga dipakai. gitu ya. Ya, Betul. It- itu yang memang harus diperhatiin. Oke, Mas Gajar, itu obrolan kita soal BPA nih, Sobat TCID. Mungkin Mas Gajar ada yang pengen diomongin lagi kah? Atau mungkin lagi pengen update gitu, kira-kira lagi neliti apakah, or whatever it is dari Mas Gajar. Mungkin time is yours, Oke, Mas Gajar. selama ini saya masih konsen di BPA dan turunannya, Mas. Jadi Hmm. memang skala yang pertama adalah saya memang berfokus untuk sistem deteksi yang memang digunakan untuk harapannya ke depannya ya itu bisa dipakai untuk di masyarakat umum. Terus yang kedua memang mengembangkan metode yang memang itu adalah untuk rutin analisis gitu. Jadi BPA ini kan saat ini yang tadi saya bilang, misalnya mereka pengen punya sampel air harus ada proses gitu ya, proses baru sistem injeksi ke instrumen. Nah, saat ini beberapa juga sedang dikembangkan gimana caranya dari air itu bisa langsung masuk instrumentasi. Jadi kita kenal dengan sistem flow injection gitu ya. Jadi itu adalah mengurangi proses apa ya, proses treatment memakan waktu gitu. Jadi orang punya sampel tuh bisa langsung keluar cepat gitu. Ya, pada intinya kurang lebih seperti itu sih, Mas. Ya, intinya bagaimana masyarakat tahu kandungan BPA dan semakin apa ya, semakin punya pemahaman dan juga kemauan untuk mengecek apa yang dikonsumsi dan apa yang biasa dipakai gitu ya Mas Ganjar ya. Oke, kalau begitu Mas Ganjar Fadilah dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UII sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol. Thank you so much Mas Ganjar. Lancar-lancar terus kegiatannya ya. And it's a wrap for this episode, Sobat TCID. Suara Akademia kolaborasi antara The Conversation Indonesia dan juga Universitas Islam Indonesia. Kita ada rangkaian dalam beberapa episode ya kerjasama TCID dan juga UII. Jadi dengerin terus The Conversation Indonesia on podcast. Itu ada di Suara Akademia. Cek di Spotify. Cek juga untuk akun Instagramnya The Conversation Indonesia di @conversationidn. Dan juga teman-teman bisa ngecek akun Instagramnya UII gitu ya di UII Yogyakarta buat tahu kira-kira apa yang seru dan juga menarik dari akun Universitas Islam Indonesia. So, Muhammad Syarif signing out. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum.